Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dalam kesempatan kali ini kita akan sama-sama memutolaah kitab Alfiyah Ibnu Malik, kitab yang berisi tentang bahasan-bahasan pokok ilmu nahwu dalam bentuk syair. Mudah-mudahan dapat memberikan faidah kepada yang membacakan dan kepada yang menyimaknya. Apabila di antara para pemirsa ada yang melihat ada kekurangan atau yang perlu dikoreksi, silahkan dikoreksi. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semua. Kita mulai dari muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bisairil muslimina fid darwini amin. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu rabbillaha khairu maliki. Ahmadu rabbillaha khairu maliki. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Telah berkata, yaitu Muhammad, beliau adalah Ibnu Malik, ya, nama beliau yang masyhur adalah Ibnu Malik. Nama aslinya Al-Imam Al-Allamah Abu Abdullah Jamaluddin bin Abdullah At-Ta'i. Ta'i itu adalah nasabnya beliau. Asy-Syafi'i madhabnya beliau. Al-Jayyani adalah kelahirannya beliau. Al-Andalusi adalah negerinya beliau. Jadi beliau lahir di sebuah daerah di Andalusia namanya Jayyan. Ad-Dimashqi, tinggal dan wafatnya. Nah, tetapi kemudian beliau tinggal dan wafat di Damaskus, mengajar di sana. Beliau wafat tanggal 12 ya, di malam hari di bulan Sya'ban tahun 772 Hijriah, di usia 75 tahun. Qala, telah berkata. Nah, padahal ini kitab baru di awal, tapi beliau kenapa mengatakan telah berkata? Tidak sedang atau akan berkata yaqulu. Nah, di sini para pensyarah mengatakan bahwa semua karya beliau yang dari awal sampai akhir dalam Alfiyah ini sudah terkonsep di dalam pikiran beliau semuanya, tinggal dicurahkan saja, sehingga beliau menggunakan istilah qala. Muhammad huwa ibnu Maliki Ahmadu, kata beliau, Ahmadu, saya memuji Rabbi, Tuhan saya yang mengurus, yang mengatur, yang menciptakan saya, Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, khairu maliki, dialah sebaik-baik yang maha menguasai, yang maha raja. Ada satu catatan yang menarik. Beliau menggunakan Ahmadu, saya memuji. Ini menunjukkan istimrar, terus menerusnya pujian gitu. Karena nikmat Allah Subhanahu wa taala tentu saja terus menerus kepada kita datang baru lagi, dan kita perlu terus memuji. Nah, hari yang sekarang kita rasakan itu adalah nikmat yang baru lagi, bukan yang kemarin. Nah, detik ini bukan detik yang tadi. Masing-masing adalah nikmat yang terus diperbaharui dari Allah kepada kita, maka beliau terus juga memuji kepada Allah, tidak berhenti. Nah, kalau dilihat dari asal katanya, ada ungkapan aslinya Ahmadu, saya memuji, hamdan, dengan sebenarnya, lillahi, kepada Allah. Ahmadu hamdan lillahi. Kemudian Ahmadu ini dibuang, hamdan si maf'ul mutlak ini kita jadikan badal dari Ahmadu, hamdan lillahi. Nah, kemudian hamdan lillah, hamdannya supaya memberi faidah thubut dan dawam. Thubut, tetap, dan dawam, senantiasa ada, tidak berawal dan tidak berakhir. Kita tulis rofa'kan, hamdun lillah.
Dia ada faidah thubut wad dawam. Kemudian supaya ada faidah istighraq, mencakup semua jenis pujian, berikan alhamdu, alif lam. Alhamdulillah. Nah, ini adalah alhamdulillah, asal jadiannya dari ahmadu hamdan lillahi. Ini menurut Imam Al-Ashmuni di dalam syarah Ashmuni. Ya. Ahmadu, kata beliau, saya memuji Rabbi, Tuhan saya yang menciptakan saya, Allah, yaitu Allah. Allah ini adalah zat wajibul wujud, ya. Zat yang akal yang sehat pasti menerima Allah itu wajib adanya. Jadi akal kita tidak bisa menerima kalau Allah tidak ada. Maka disebut wajibul wujud. Nah, sebagian ulama mengatakan Allah ini ismul a'zam, nama yang paling agung, ya. Di dalam Quran disebutkan sebanyak 2360 kali nama Allah. Tetapi Imam Nawawi mengatakan ismul a'zam itu bukan lafaz Allah tapi al-hayyul qayyum, ya, karena itulah di dalam Quran disebutkan sangat sedikit sekali al-hayyul qayyum, di Al-Baqarah sekali, kemudian di Al-Imran, kemudian disebutkan juga dalam surah Toha, hanya 3 kali saja Al-Hayyul Qayyum, yaitu Allah. Ahmadu Rabbi, saya memuji Tuhan saya, Allah, yaitu Allah, khairu maliki, sebaik-baik zat yang maha merajai. Musallian, sambil bersolawat ala nabi, kepada nabi. Musallian aslinya ada fiil yang disimpan, usolli, musallian, saya memuji halnya dengan bersolawat. Alan nabi, kepada an-nabi al-mustafa, yang terpilih, yang bersih dari kekurangan. An-nabi asalnya ada yang mengatakan dari an-naba, berita. Ada yang mengatakan dari an-nabwah, ketinggian. Kalau yang mengatakan dari an-naba, berita, berarti menjadi nabiun, pakai hamzah, nabiun. Dia bermakna isim fa'il, orang yang membawa berita, nabi itu. Kemudian diganti menjadi ya, nabiyun, orang yang membawa berita. Kalau dari nabwah, ketinggian, berarti nabiyun bermakna isim maf'ul, orang yang ditinggikan. Itu adalah asal kata dari an-nabi. Musallian ala nabi al-mustafa, sambil bersolawat kepada nabi yang terpilih, wa alihi, dan kepada keluarganya, al-mustakmilina, yang sempurna syarafa, kemuliaannya. Alihi, keluarga nabi, tentu saja yang mafhum kita pahami adalah keluarga beliau dari Bani Hashim dan Bani Muthalib, yang itu adalah keluarga yang tidak boleh mereka mendapatkan harta zakat. Adapun keluarga secara umum adalah setiap orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, dia termasuk kepada alihi, keluarganya Nabi SAW. Kemudian wa asta'inullaha fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah. Wa asta'inu, dan saya memohon Allah, kepada Allah, fi alfiyah, yakni ala alfiyah, maksudnya mengenai alfiyah ini, atas alfiyah ini, supaya Allah mudahkan, supaya Allah berkahkan, ya. Dan tentu saja kitab ini sangat berkah karena sampai saat ini dikaji oleh orang-orang yang belajar bahasa Arab di seluruh dunia sejak beliau wafat sampai sekarang. Sehingga ada ulama mengatakan bahwa seorang yang menulis kitab itu ketika dia wafat, dia dicatat sebagai seorang dai yang aktif walaupun dia wafat di dalam kuburnya. Kenapa? Karena tentu saja orang-orang membaca kitabnya seolah-olah dia sedang berbicara kepada orang-orang itu. Seolah-olah beliau masih berbicara kepada kita, mengajarkan ilmu nahwu ini. Inilah barokah
menulis kitab begitu. Nah, beliau memohon kepada Allah supaya dimudahkan, diberikan barokah. Jadi adalah kitab yang bestseller ya sepanjang zaman ya. Kitab yang bestseller dan tanpa royalti. Luar biasa. Kemudian maqasidun nahwi biha mahwiyah. Ya. Maqasidun nahwi, maqasid itu adalah poin-poin penting ya di dalam ilmu nahwu. Maqasidun nahwi biha, pada kitab Alfiyah ini mahwiyah terkandung. Jadi dalam Alfiyah terkandung poin-poin penting dalam ilmu nahwu. Nah, di akhir juga disinggung tentang ilmu shorof sedikit. Jadi hal-hal yang inti dalam ilmu nahwu ada di dalam Alfiyah ini. Nah, biasanya dalam penjelasan Alfiyah di awal dijelaskan hukum dasar yang asas, kemudian dijelaskan oleh penulis adalah hukum yang menyalahi yang asal, yang menyelisihi yang asal. Kemudian di akhir mengenai pembuangan kata gitu. Biasanya modelnya seperti itu pada umumnya di dalam tema-tema Alfiyah ini. Maqasidun nahwi. Jadi inti-inti bahasan ilmu nahwi biha dalam kitab ini mahwiyah terkandung. Nah, an-nahwu sendiri itu masdar ya, nahwan dari naha yanhu nahwan. Masdar ini bermakna isim maf'ul manhuwun, yang dituju. Kalau secara bahasa seperti itu. Ini sama dengan ungkapan khalqan, ciptaan, tapi yang dimaksud adalah makhlukun, yang diciptakan. Nah, secara bahasa lagi, nahwu ini memiliki 5 pemaknaan, 5 arti kebahasaan. Yang pertama, nahwu itu bermakna qasoda, bermaksud. Contohnya, misalnya nahautu nahwak, aku bermaksud kepada kamu. Jadi qasoda. Yang kedua bermakna mithil, seperti. Misalnya marartu birajulin nahwi. Jadi kita bahas sedikit tentang nahwu. Jadi makna pertama adalah qasoda. Umpamanya nahautu nahwak, saya bermaksud kepada kamu, misal contohnya gitu. Yang kedua adalah al-mithl. Ya. Misalnya marartu, aku lewat, bi rajulin, seorang lelaki, nahwaka, nahwika, seperti kamu, mislika yani. Kemudian yang ketiga bimakna ada qasada, ada al-mithl, ada bimakna al-miqdar. Ukuran atau sekitar sekian gitu. Misalnya indi, saya memiliki nahwa atau nahwu sekitar kira-kira sekitar alfin, 1000. Nah, ada juga nahwu bermakna al-jihah, arah. Misalnya tawajjahtu, saya menghadap, nahwa ke arah al-Ka'bati. Ya. Ada qasoda, ada al-mithl, ada miqdar, ada jihah. Ya. Ada juga bermakna al-qism. Pembagian. Ya. Misalnya hadza, ini ala arba'ati anha. Ini ada dalam 4 bagian. Anha ini aksam, 4 bagian. Jadi nahwu itu secara bahasa punya beberapa pengertian.
Nah, kenapa ilmu nahu itu dikatakan ilmu nahu? Karena ketika awal disusun, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada penyusunnya Abul Aswad, unhu nahwa hadza. Yani berikanlah contoh kepada contoh ini, gitu. Atau maksudkanlah kepada ini, kepada ini, kepada ini. Ini maksudnya adalah ini, maksudnya adalah ini. Itu secara bahasa. Tapi kalau secara istilah, nahwu itu adalah istilah definisi yang lebih mudah. Ilmun biqawaida yu'rafu biha ahwalul kalimat hala tarkibiha. Jadi ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah umum. Nah, yang dengan kaidah-kaidah ini kita bisa meneliti keadaan setiap kata. Ya. Tetapi keadaan setiap kata ini bisa kita teliti dalam ilmu nahwu kalau tersusun dalam kalimat sempurna. Nah, baru kita bahas secara nahwu. Kalau tidak tersusun dalam kalimat sempurna, dia tidak akan menjadi objek kajian ilmu nahwu. Ya, misalnya ini kedudukannya jadi pelaku fa'il, ini kedudukannya jadi korban maf'ul bi, ini jadi keterangan waktu, dzaraf, keterangan tempat dan sebagainya. Itu adalah nahwu. Ya. Kemudian kita lanjutkan lagi, tuqarribul aqsa bilafdhin mujazi. Nah, alfiyah ini mendekatkan yang jauh. Maksudnya sesuatu yang kira-kira oleh pelajar susah difahami menjadi lebih mudah. Ya, bilafdhin mujazi, dengan lafaz yang ringkas. Ya, wa tabsutul badla, dan memperluas ya pemahaman tentang ilmu nahwu. Al-badla yani al-ata, maksudnya badla ini pemberian ilmu yang diajarkan oleh penulis akan lebih luas ininya, tambahan ilmunya, biwa'din munjazi, dan dapat dipenuhi dalam waktu yang lebih ringkas. Wa taqtadi ridan bi ghairi sukhti, dan alfiyah ini mengharapkan datangnya keridhaan Allah Subhanahu wa taala bi ghairi sukhti, dengan tidak disertai murkanya Allah. Fa'iqatan alfiyat ibni Mu'ti, dia telah mengungguli kitab alfiyahnya Imam Ibni Mu'ti. Jadi sebelum adanya kitab Alfiyah Ibnu Malik, ada alfiyah yang telah mendahului, namanya Alfiyah Ibni Mu'ti karangan Imam Ibni Mu'ti. Jadi aslinya adalah Imam Abi Hasan Yahya Ibni Mu'ti bin Abdin Nur Az-Zawawi Al-Hanafi. Laqab beliau Zainuddin, tinggalnya di Damaskus, kemudian hijrah ke Mesir, kemudian mengajar di Masjid Al-Atiq. Masjid Al-Atiq itu adalah Masjid Amr bin As, dan wafat di sana di wilayah dekat pemakamannya Imam Syafi'i. Nah, Imam Ibnu Mu'ti ini mendahului alfiyahnya, tetapi Imam Ibnu Malik punya banyak keunggulan dari sisi isinya, maka beliau mengatakan fa'iqatan alfiyata Ibni Mu'ti, ya, mengungguli alfiyahnya Imam Ibni Mu'ti. Nah, dalam berbagai riwayat dikisahkan, dari guru-guru kita juga dikisahkan bahwa beliau sebetulnya ingin menulis syair berikutnya, fa'iqatan minhu bi alfi baiti, ya, mengungguli beliau dengan 1000 bait, ya. Tetapi beliau terhenti sebelum melanjutkan itu dan kehilangan inspirasi, tidak bisa menulis lagi. Nah, akhirnya beliau diam, kemudian di malam harinya beliau tertidur dan bermimpi bertemu dengan seorang yang alim, seorang syekh yang berwibawa. Kemudian kira-kira beliau menanyakan, ada yang bisa saya bantu atau tidak? Kemudian Imam Ibnu Malik mengatakan, saya kehilangan inspirasi dalam membuat syair alfiyah. Kemudian beliau menjawab, ya sudah, kalau begitu tambahkan saja fa'iqatan minhu bi alfi baiti wal hayyu yaglibu alfa mayyiti. Mengungguli dari Ibnu Mu'ti dengan 1000 bait, wal hayyu, dan orang hidup, yaglibu alfa mayyiti, orang hidup tentu dapat mengalahkan 1000 mayit.
mengungguli dari Ibnu Mu'ti 1000 bait, orang hidup dapat mengalahkan 1000 mayit. Nah, kemudian Imam Ibnu Malik kaget. Kemudian beliau mengatakan, apakah Anda yang bernama Ibnu Mu'ti? Ya, saya. Nah, kemudian beliau bangun dan insaf. Ada barangkali dalam perasaan beliau merasa takabur, merasa unggul. Kemudian beliau melanjutkan dengan bait yang lain, wa huwa bisabqin haizun tafdila mustaujibun thana'iyal jamila. Beliaulah Imam Ibnu Mu'ti yang telah mendahului, yang lebih layak mendapatkan pemuliaan, yang lebih layak mendapatkan pujian dari saya yang terindah. Inilah satu penghormatan dari seorang Imam Ibnu Malik kepada pendahulunya. Di sini dapat kita ambil satu hikmah, bagaimanapun orang yang sudah merintis tentu layak kita hormati, karena dialah yang membuka jalan bagi generasi penerusnya untuk melanjutkan, menutupi kekurangan, menyempurnakan dan sebagainya. Tetapi tidak bisa dikatakan lebih unggul yang generasi berikutnya, walaupun banyak memberikan perubahan dan banyak menyempurnakan. Tentu saja yang lebih unggul adalah yang merintis, yang mengawali, karena itulah yang membuka jalan. Itulah diantara hikmah dari kisah itu. Kemudian beliau melanjutkan, wallahu yaqdi bihibatin wafirah. Nah, semoga Allah menghendaki untuk memberikan anugerah yang banyak li kepada saya, walahu dan kepada Imam Ibnu Mu'ti. Ini kata Imam Ibnu Malik, fi darajatil akhirah, mendapatkan derajat yang tinggi di akhirat. Ini adalah doa beliau untuk beliau sendiri dan untuk Imam Ibnu Mu'ti. Ini sesuai dengan apa yang ada di dalam hadis, karena Rasulullah idza da'a bada'a bi nafsihi. Kalau Rasul berdoa, beliau akan memulai dengan dirinya sendiri sebelum kepada orang lain. Ini dalam riwayat Abu Dawud. Juga hikayat misalnya tentang Nabi Nuh di dalam Quran, Rabbighfirli wa liwalidayya. Saya dulu minta ampun kepada Allah, kemudian orang tua. Juga misalnya Nabi Musa ketika berdoa, Rabbighfirli wa li akhi. Itu seperti itu, dianjurkan doa untuk kita dulu, kemudian untuk orang lain. Nah, di dalam syarah Ashmuni diberikan satu masukan, alangkah lebih baik seandainya kita menambahkan syair itu, wallahu yaqdi birridha warahmah li walahu li jami'il ummah. Semoga Allah menghendaki ridha dan rahmah untuk saya dan untuk Imam Ibnu Mu'ti dan untuk seluruh umat. Nah, ini adalah pendahuluan dalam Alfiyah Ibnu Malik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan pemahaman kepada kita terhadap kitab ini. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.